Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Siniar di mana Waalaikumsalam. saja berada. Kembali lagi dengan saya Baik Haimun di Siniar LPMP NTB Bisa Bincang Santai. Senang sekali kita pada hari ini, kita ditemani oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Beliau analis data mutu pendidikan di LPP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau juga menjabat sebagai ketua tim zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di LPP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk materi kita pada pertemuan kali ini, beliau juga sebagai tim back office unit layanan terpadu LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita sapa dulu Bapak narasumber kita dengan Bapak Mus Mulyadi SPD MSI. Apa kabar Pak Mus? Alhamdulillah sehat, Bu Baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Mus, kami juga Iya. dalam keadaan yang sehat walafiat. Pak Mus, unit layanan terpadu atau ULT, banyak sekali masyarakat kita yang menggunakan ini, tetapi mungkin banyak juga yang tidak mengetahui ULT itu apa, bagaimana, kemudian apa sih yang dilayani, bentuknya seperti apa, mungkin itu perlu diceritakan sedikit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Unit layanan terpadu LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat ini didirikan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan untuk memudahkan para pengguna layanan di bidang pendidikan, khususnya Bapak Ibu guru, kepala sekolah, kemudian pengawas sekolah, termasuk juga masyarakat umum. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, kenapa WLT ini didirikan, tahun 2018 awal mulanya berdiri WLT LPMP NTB dalam upaya untuk mengintegrasikan semua informasi-informasi yang dikeluarkan oleh LPMP NTB supaya keluar satu pintu. Nah, kalau sebelumnya setiap masyarakat yang meminta layanan data, informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan layanan yang diberikan oleh LPMP NTB itu permintaan informasinya tidak terkontrol. Bisa Bu Bayi yang menyampaikan informasi, bisa saya, bisa teman-teman yang lain. Nah, supaya terkonsentrasi menjadi satu dan bisa dipertanggungjawabkan informasinya, maka didirikanlah ULT satu pada bulan April 2018. Nah, sebagai dasarnya juga bahwa pemerintahan kita itu melakukan reformasi birokrasi, bagaimana supaya layanan-layanan itu dipangkas birokrasinya tidak terlalu panjang, supaya lebih efektif, lebih efisien, maka perlu salah satu unit yang menangani informasi-informasi yang ada di LPMP. Nah, itu 2018 awal mulanya April. Nah, mengenai ULT ini eh, sudah berjalan 4 tahun ini ya. 4 tahun dari 2018, kemudian April 2022 nanti akan ulang tahun yang keempat. Dengan perjalanan yang panjang itu tentu ada capaian-capaian yang telah apa, di, diterima oleh WLT. Nah, di tahun 2019 WLT kita di Nusa Tenggara Barat sebagai UPT Kemendikbud di NTB itu tahun 2019 sudah menerima sebagai eh, operator medsos atau admin medsos yang terbaik. Kemudian 2020 dari Sekjen itu kita diberikan sebagai UPT dengan WLT pelayanan prima. Begitu sejarah singkatnya, Bu. Baik. Sebelum lebih lanjut, tadi kan sudah digambarkan itu capaiannya yang telah didapatkan, kemudian ada sedikit dikupas tentang layanan ini. Ada perbedaan enggak ketika kita di masa COVID dengan sebelum COVID, baik itu pelayanan secara langsung maupun tidak langsung yang sudah dilaksanakan oleh ULT ini? Ya, betul sekali. 2019 itu kan belum COVID ke bawah ya. 2019, 2018 Ya. itu permintaan informasi itu hampir masyarakat baik itu guru, kepala sekolah, pengawas itu meminta informasi itu langsung datang ke LBMP. Nah, ini kan menguras banyak hal, menguras waktu ya, menguras waktu yang panjang, kemudian biaya juga, kemudian kesempatan juga. Kesini kan Bapak Ibu guru kita mengajar, tentu kalau meninggalkan
Misalnya dari Kabupaten Lombok Timur ke Mataram lumayan 1,5 jam. Nah itu 2018-19 banyak pengguna layanan itu datang langsung ke LPMP. Nah seiring dengan waktu, nah, dan kebetulan ada COVID ya 2020, nah WLT menyesuaikan ya bagaimana memudahkan Bapak Ibu guru kita, kepala sekolah pengawas itu ketika mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi mereka supaya tidak perlu datang ke LPMP. Nah, kita melakukan pengembangan layanan. Nah, perbedaannya di sana. 2019 ke bawah itu kebanyakan para pengguna layanan itu meminta informasi langsung datang ke LPMP. Kemudian 2020 kita menyediakan layanan online ya. Tidak perlu langsung datang ke LPMP untuk memudahkan mereka. Kita membuka layanan WA, membuka layanan Telegram, bahkan nanti di 2021 mungkin nanti bisa kita ceritakan itu ada layanan Zoom ya. Jadi berbedanya di sana. Nah 2019 ke bawah itu lebih banyak yang datang ke sini. Itu kasihan, apalagi ya dari Pulau Sumbawa, Kabupaten Bima, Dompu, Kota Bima kalau datang ke Mataram itu membutuhkan waktu lumayan panjang dan biaya yang tidak sedikit. Kasihan, makanya kita mengembangkanlah bentuk layanan yang memudahkan. Yang memudahkan ya. Ya. Kemudian sebenarnya ini banyak yang bertanya ULT itu apa sih, yang seperti tadi sudah dijelaskan. Kemudian hal-hal apa yang dilayani di ULT ini? Ya, ada banyak hal sebenarnya dilayani, tapi sepanjang pengalaman di ULT didirikan itu mengerucut ke beberapa hal. Pertama, permintaan data informasi tentang NPTK. Kemudian permintaan data informasi tentang sertifikasi guru, satu PLPG, bagaimana prosesnya. Kemudian kenaikan pangkat. Kemudian kita akan menjadi sekretaris bersama ya, sekretariat bersama. NTB menjadi sekretariat bersama NTT, NTB. Jadi Bapak Ibu guru kepala sekolah yang akan mengajukan kenaikan pangkat dari 4B ke atas, ya itu mengirim berkas-berkasnya ke LPMP. Jadi NPTK, sertifikasi, Dupak, kemudian bisa juga layanan kemitraan, permintaan informasi, ada juga peminjaman asrama dan sebagainya. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi di ULT itu lebih fokus ke arah pemberian layanan informasi, pemberian data. Misalnya contoh ini ya, misalnya ada Bapak Ibu guru kita yang mengurus NUPTK. Ternyata NUPTK-nya bermasalah terus, kemudian akhirnya dengan adanya WLT mereka berkonsultasi ke WLT, dijelaskan oleh tim back office-nya bagaimana mengurus NUPTK supaya lancar, apa-apa saja yang harus disiapkan, kalau misalnya ada kendala apa yang harus diperbaiki dan seterusnya. Jadi ke sana dia ke WLT itu. Kemudian ada juga yang bertanya seperti ini. Nah, setelah mengetahui hal-hal yang dilayani tadi, bagaimana tata cara untuk mendapat pelayanan tadi? Apa yang harus, anggaplah pelanggan di luar sana, stakeholder di luar sana, apa yang harus mereka siapkan untuk mendapatkan layanan di ULT ini? Ya. Sangat mudah ya untuk menerima atau mendapatkan informasi dari LPMP. Bapak Ibu guru kita cukup mencatat nomor WA WLT saja. Sebenarnya ada banyak layanan yang dibuka oleh WLT. Ada banyak layanan WLT. Tujuannya apa? Untuk memudahkan ya. Ini kan Bapak Ibu guru kita ini kan orang-orang yang bertugas mendidik anak bangsa. Jadi misi kita adalah bagaimana memudahkan mereka, tidak menyulitkan. Ya. Kalau dulu kan kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, sekarang dibalik. Kalau bisa mudah, jangan dipersulit. Nah, karena adalah guru-guru kita, orang-orang yang sangat berkhidmat di bidang pendidikan, mendidik mungkin anak saya, anaknya Bu Bayi. Nah, kita harus mudahkan dalam pengurusan segala hal yang menentukan administrasi mereka, kesejahteraan mereka, dan sebagainya. Tentu saja sesuai dengan kapasitasnya LPMP. Nah, bagaimana mendapatkan informasi itu? Yang paling mudah adalah melalui layanan WA. Ya. Melalui layanan WA cukup pengguna layanan itu mengirimkan biodatanya, ya nama, kemudian instansinya, biasanya sekolah. Kenapa ini diperlukan biodata singkat ini? Untuk mendata supaya permasalahan yang bersangkutan ini sudah selesai atau belum, sudah tuntas atau belum. Kemudian setelah itu mengirimkan pertanyaan. Ini simple saja, dikirim WA,
kemudian akan diproses oleh admin, dilanjutkan ke narasumber-narasumber yang bersesuaian dengan pertanyaan itu. Nah, jangka waktunya, nah ini mungkin kalau kita mendengar ini lama pelayanan di sini. Nah, di ULT ini beda, di NTB ini rata-rata ini rata-rata hitungan tim itu untuk satu pertanyaan itu prosesnya itu eh, maksimal 5 menit. Ya, jadi Maksimal 5 menit. pertanyaan diajukan, diproses, kemudian dijawab oleh admin. Tentu saja kalau pertanyaannya lebih dari satu ya TikTok kan ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 kali itu tetap dilayani. Tapi prosesnya ada penanya, kemudian ada adminnya di tengah, admin itu akan memproses pertanyaan itu diteruskan ke narasumber yang bersesuaian ya, UPTK misalnya Bu Latifah, kemudian sertifikasi Pak Rafiki, sekolah penggerak misalnya ke saya atau lain-lainnya seperti itu. Jadi kalau lebih dari 5 menit tidak dijawab misalnya oleh narasumber ya, karena ini kan timnya khusus. Khusus. Nah, admin itu akan melakukan langkah menelpon yang bersangkutan, menelpon narasumbernya. Kalau lebih dari 5 menit, tentu saja melihat waktunya ya, misalnya waktu sholat, mungkin lagi sholat atau lagi di kamar mandi. Diusahakan secepat mungkin waktu pelayanannya tidak terlalu lama delay antara pertanyaan kemudian jawaban. Nah, tapi begini, ada kalanya pertanyaan dari guru, pengawas atau kepala sekolah atau masyarakat umum yang bertanya itu prosesnya ada kalanya prosesnya tidak 5 menit ya. Kenapa? Ketika pertanyaan itu harus dijawab atau harus diselesaikan oleh pihak ketiga ya. Maksudnya pihak ketiga itu bisa contoh bisa oleh ban atau pusat, terutama pusat ini. Biasanya itu akan memerlukan waktu yang agak panjang karena harus dikonsultasikan ke pusat dan itu menunggu ya sehingga delaynya agak lama. Tapi kalau yang di sepanjang pertanyaan itu bisa diselesaikan oleh LPMP itu ya rata-rata 5 menit tadi sudah bisa clear, bisa tuntas. Nah, ketika pertanyaan itu harus dihubungkan dengan tim pusat, nah itu yang harus Bapak Ibu pahami bahwa itu harus menunggu bisa sehari atau bisa 2 hari. Tapi dalam proses penyelesaian itu tim LPMP terus berkomunikasi dengan tim pusat untuk memastikan bahwa permasalahan itu bisa tuntas dan Bapak Ibu guru kita yang mengajukan pertanyaan merasa terlayani dengan baik. Jadi ketika pertanyaan diajukan ke LPMP dan LPMP bisa menyelesaikannya, maka dalam waktu atau hari itu bisa langsung tuntas ya, 5 menit perkiraan kita selesai, tergantung panjang pertanyaannya apakah berlanjut atau tidak. Nah, tetapi ketika pertanyaan-pertanyaan itu bukan kewenangan LPMP untuk menyelesaikannya, berhubungan dengan pusat, nah ini biasanya yang agak lama, sehari atau 2 hari. Tetapi dalam masa menunggu itu, Bapak Ibu tetap berkomunikasi dengan tim ULT. Oke. Nah, yang ini Pak Mos, siapa saja ini yang memberikan pelayanan? Harapannya sih tidak dijapri ke narsum itu langsung ya, karena nanti tidak terdata nanti di layanan yang sudah dilakukan oleh ULT. Ya. Jadi mungkin bisa diinformasikan ini biar Bapak Ibu yang mau menggunakan layanan ULT tidak langsung menjapri ke petugasnya. Betul. Jadi kalau kita melihat ke belakang, kalau kita ini sebagai ASN ya, sebenarnya sih kita semua ini sebagai customer service, pelayan, kita bekerja di public service untuk melayani. Kebetulan kita di bidang pendidikan, maka pengguna layanan kita adalah guru, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat yang membutuhkan misalnya LPMP sebagai penginapan dan sebagainya. Pada dasarnya ya, boleh saja ya menanyakan hal itu ke semua pegawai. Karena kita ini adalah pelayan jadi. Nah, cuma untuk memudahkan itu tadi supaya permasalahan itu ada yang bertanggung jawab, siapa person in charge-nya, bahwa ini sudah ada orang yang bertanya, siapa yang menangani, prosesnya seperti apa, sudah selesai atau belum. Nah, bisa kita kejar siapa yang bertanggung jawab. Nah, dulu sebelum ULT ini didirikan, Bapak Ibu guru kita yang punya kenalan misalnya di LPMP langsung bertanya langsung kepada yang bersangkutan, sehingga agak panjang prosesnya harus dioper ke sana kemari. Nah, di ULT ini ada timnya sendiri ya, ada timnya sendiri yang sudah ditentukan, sehingga nanti misalnya ada yang bertanya ke kenalannya di pegawai LPMP, biasanya akan diarahkan ke WLT. Nah, ini mohon di garis bawahi, itu bukan berarti
dioper atau dipimpong, bukan dipimpong. Jadi diarahkan ke WLT supaya tadi pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi oleh guru, kepala sekolah, pengawas atau masyarakat yang bertanya itu langsung ada yang bertanggung jawab, bisa kita telusuri siapa yang memberikan jawaban. Kalau sudah selesai seperti apa, kalau belum bagaimana tindak lanjutnya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya ya ke misalnya Bu Bayi ini kan, Bu Bayi kan termasuk tim WLT juga, saya termasuk tim WLT. Nah kalau meskipun saya tim WLT, Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk mengirim pertanyaan itu ke nomor WA, nanti akan kami berikan nomor WA-nya, nah, supaya terdata. Jadi tidak sporadis ya, tidak menyebar ke semua anak. Begitu. Jadi demikian Bapak Ibu, bahwa kalau Bapak Ibu bertanya nanti akan diarahkan ke WA ULT, nanti akan ada tim nanti yang akan menjawab sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sebelum kita lanjutkan ke inovasi yang sudah dilakukan, silahkan diminum dulu Pak Mus. Terima kasih, baik, mantap ini, dingin-dingin, alhamdulillah. Kita lanjut Pak Mus ya. Inovasi yang dilakukan di 2 tahun terakhir ini atau mungkin ada yang terbaru lah di tahun 2022, mungkin bisa diungkapkan ke Bapak Ibu pelanggan gitu. Hal yang harus kita ingat ini ya, bahwa WLT itu tujuannya adalah untuk memudahkan ya, untuk memudahkan guru-guru kita, kepala sekolah, pengawas ya, karena mereka sudah berjibaku berjuang di sekolah mengajar, maka kita perlu permudah. Nah, WLT selalu berkemas, memperbaiki dari tahun ke tahun, dari 2018 berdirinya 2019. Nah, puncaknya di 2020-2021 ini. Inovasi-inovasinya adalah paling enggak saya catat 3M ini. Pertama, bagaimana layanan itu memperpendek waktu layanan. Yang kedua, bagaimana layanan itu memperbanyak sasarannya. Terus yang ketiga, layanan itu memperluas daerah jangkauannya. Nah, kalau datang ke sini ke Mataram itu kan sedikit orangnya. Sementara yang butuhkan informasi itu sangat banyak. Maka 2020 kita buka layanan online melalui WA, baru WA itu 2020. Nah, kalau kita catat di tahun 2019 saja ya, 2019 itu layanan tidak langsung melalui WA itu hanya 984. Kemudian kita kembangkan di 2020 dengan adanya masa pandemi, tidak hanya WA, kemudian Facebook kita buka, pengembangnya naik, dia bertambah ya, layanan melalui online yang tidak langsung tadi itu sebanyak 1198. Nah baru 2021. Nah 2020 LPMP sedang menyiapkan diri untuk dinilai sebagai institusi yang menerapkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Nah, salah satu yang kita benahi adalah unit layanan terpadu sebagai ujung tombak memberikan pelayanan informasi. Nah, di 2021 kita ada beberapa inovasi yang sebelumnya hanya WA, kita buka Telegram. Kita buka Telegram. WA ini kan medsos sejuta umat ini, jadi paling banyak penggunanya gitu. Iya betul itu. Paling banyak penggunanya. Cuma ada kelemahannya, tidak bisa mengirimkan file yang agak besar. Untuk memudahkan kita buka lagi layanan Telegram. Jadi ada 2 Telegram untuk. Terus yang ketiga layanannya adalah untuk menjangkau luasan daerahnya adalah pertemuan melalui tatap muka melalui maya ya. Yaitu kita buka Zoom meeting. Nah, kita menyebutnya Silamo. Ya. Nah, Silamo itu adalah Silamo gitu ya, bahasa Sumbawa itu kita ambil dulu, yaitu sistem informasi layanan melalui online. Jadi semua kegiatan-kegiatan LPMP yang bersifat online itu kita gabung menjadi satu rumah besarnya namanya Silamo. Nah, Silamo ini menarik, baik. Pertama kita buka bulan awal Februari itu kita buka seperti Silamo QA ya, question answer ya, tanya jawab. Apa saja permasalahannya silakan bebas, kita buka selama 2 jam itu Silamo itu. Jadi bebas materinya, temanya. Jadi ada yang bertanya tentang NUPTK, ada yang bertanya tentang sertifikasi guru, PPG, kemudian ada yang bertanya dupa, dan jadi bebas itu. Nah, itu dijawab oleh tim standby itu, tim berderet tuh Pak Rafiki, Bu
Mbak Latifah, Mbak Baimun, saya dan teman-teman lainnya berderet menjelaskan itu untuk IKE. Nah, ada juga yang silamo ini, ada silamo tema tertentu, misalnya tentang kenaikan pangkat, angka kredit. Nah, karena tema tertentu ini biasanya kita mengambil narasumber WP atau Widya Suara dulu, kemudian ada narasumber dari luar, pengawas atau kepala sekolah. Itu ini kita sebutnya silamo kolaborasi. Udah ada lagi silamo seminar. Jadi semua layanan-layanan informasi kekinian itu kita kemas dalam bentuk silamo. Nah, yang terbaru, tadi pertanyaan yang terbaru. Iya, yang terbaru. Mudah-mudahan ini di 2022 bisa berjalan dengan baik, karena kita mengikuti teknologi informasi yang berkembang sangat cepat. Nah, kita mencoba, mungkin kalau Zoom itu kesulitan ya, ada yang kesulitan Bapak Ibu Guru karena mungkin membutuhkan kuota yang agak besar gitu kan. Termasuk sinyal juga di daerah-daerah tertentu kan tidak sinyal, tidak dan bisa. Nah, kita coba menggunakan layanan Facebook atau mungkin nanti Instagram, yaitu live streaming gitu. Live streaming mirip sebenarnya dengan silamo tadi, tapi silamo polanya Zoom meeting dengan banyak orang, 300. Di live streaming itu bisa tanya jawab nggak seperti di di Zoom meeting itu? Bisa mungkin, tapi tanya jawabnya dalam bentuk ini teks dia nanti dibaca teks kayak running text itu berjalan ya, kita jawab jadi jawab langsung. Jadi berbagai media lah kita pakai supaya jangkauan informasi yang ingin ditanyakan itu lebih banyak, karena ini kan itu tadi 3M tadi, memperpendek waktu layanan, mempercepat itu ya, kemudian memperbanyak orang yang terlayani, kemudian yang ketiga itu adalah memperluas daerah layanan. Termasuk yang agak ramai diperbincangkan masyarakat itu yang keliling-keliling itu loh. Apa itu yang keliling-keliling itu? Itu yang bagian itu ketiga itu menarik, yang itu yang keliling-keliling daerah layanan itu. Kan ada daerah-daerah tertentu ketika kita membuka layanan online itu kan ada daerah-daerah tertentu yang kesulitan untuk mengikuti Zoom, mungkin nanti Facebook sinyalnya lemah. Nah, tim LPMP lah yang turun ke lokasi ya, namanya suling itu ya, sajian unit layanan informasi keliling. Jadi kita berkeliling ke kabupaten-kabupaten. Nah, tahun 2021 kemarin itu ada 19 lokasi. Ya, ada 19 lokasi yang kita kunjungi ya. 10 kabupaten ya, kecuali Mataram. Kalau Mataram kan kalau ada informasi cukup tinggal datang ke LPMP. Di luar Mataram ini ya, Lombok Barat, Lombok Tengah dan seterusnya. Nah, kemarin ini yang menarik ini, kenapa? Karena tujuannya adalah untuk mendekatkan, untuk memudahkan guru-guru kita, pengawas kepala sekolah yang mendapat informasi, maka Suling itu memilih daerah-daerah yang agak jauh, agak ke dalam, terpelosok, agak ujung berarti. Nah, kita yang ke sana, nah itu yang beda. Contoh misalnya kemarin di Kabupaten Bima, itu ambil yang daerah Sape, agak ke timur sekalian. Kemudian di mana lagi di pertengahan ya di Desila. Kemudian di Kabupaten Dompu itu ke Pekat. Itu ke Pekat atau sudah dekat mau ke Tambora itu ya? Ya, ke Pekat atau Kempu kalau nggak salah. Jadi agak ke sana. Kemudian di mana lagi Dompu itu di HUU yang ke bagian utara sedikit itu. Utara bagian utara. Jadi supaya semakin dekat para pengguna layanan itu akan semakin bagus. Ya, ada yang kelemahan lemah di sinyal, kita atasi dengan ULT. Luar biasa ini layanan yang sudah dan akan dilakukan ini. Kemudian terakhir Pak Mus, harapan Pak Mus terhadap para pengguna layanan kita itu seperti apa di tahun selanjutnya? Ya, harapan kami kepada Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, kemudian pengawas atau masyarakat, jangan ragu untuk menyampaikan aduan. Jadi tidak hanya permintaan informasi ya, bisa aduan juga kalau misalnya ada ditemukan di lapangan pegawai LPMP yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai, ya bisa diadukan melalui WLT. Jangan ragu untuk bertanya ke WLT. Insya Allah tim akan melayani. Ini yang terlupakan bahwa WA WLT itu terbuka 24 jam.
Oke. Ya, WA-nya terbuka 24 jam. Jadi siap menerima pertanyaan, tapi mungkin menjawabnya pada waktu-waktu yang jam kerja misalnya. Tapi Sabtu Minggu tetap pertanyaan itu WA itu dibuka untuk menerima pertanyaan dan dilayani untuk menjawab maka 24 jam. Kalau misalnya pertanyaannya di atas jam 10 malam, biasanya tim itu akan menjawabnya subuh dan sebagainya karena itu jam istirahat ya. Tapi kalau mengirim pertanyaan silahkan saja 24 jam. Jadi jangan ragu Bapak Ibu, silahkan menghubungi ULT jika ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, ingin ditanyakan atau ingin diadukan, disilahkan. Yang kedua, Bapak Ibu mohon jangan ragu jika memang misalnya tidak puas melalui layanan WA online, Bapak Ibu bisa datang ke LPMP langsung ya. Nah, LPMP buka dari hari Senin sampai Jumat ya. Kalau dalam waktu normal di luar Covid itu pukul 7.30 sampai pukul 16, tapi pada masa transisi atau masa pandemi ini LPMP buka layanannya pukul 8.30 sampai pukul 15. Itu datang langsung ke LPMP ya. Nah, kami menyiapkan ruangan khusus unit layanan terpadu yang sangat nyaman. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ke bank itu ya hampir mirip-mirip seperti itulah ruangannya WLT itu ada ruangan-ruangan khusus yang bisa untuk konsultasi atau misalnya ada yang bertanya sambil membawa anaknya di ruangan WLT juga ada disediakan area untuk permainan anak. Jadi jangan ragu kalau misalnya WA tidak cukup untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung datang ke LPMP pada jam kerja. Tapi tetap layanan WA dibuka. Nah ini yang penting yang ketiga ini Bapak Ibu. Semua layanan informasi yang Bapak Ibu minta atau ingin menyelesaikan administrasi di LPMP itu tidak dipungut biaya. Ya gratis, ya, tidak ada biaya sepeser pun yang Bapak Ibu harus keluarkan ya. Kecuali Bapak Ibu datang ke LPMP ada biayanya ya transportnya Bapak Ibu untuk datang ke LPMP. Tapi tim kita di WLT itu tidak meminta imbalan apapun ketika melayani Bapak Ibu menyelesaikan urusan-urusan dengan LPMP. Ya kecuali kalau Bapak Ibu misalnya meminjam LPMP ya itu harus bayar kalau itu karena itu masuk ke PMP ya penerimaan negara bukan pajak. Ya, jadi silakan berkonsultasi di LPMP. Insya Allah pegawainya akan menerima menyambut Bapak Ibu mulai dari Satpam, kemudian petugas-petugas di WLT dan para ASN atau seluruh staf LPMP akan melayani Bapak Ibu dengan baik. Ya, tentu saja akan diarahkan ke WLT dulu jika Bapak Ibu ingin berkonsultasi dengan person yang ada di LPMP tidak masalah, tapi tetap melayani melalui LPMP. Nah, karena LPMP ini sekarang sedang menyiapkan diri untuk penilaian wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, kami harap dukungan Bapak Ibu, semoga LPMP tahun ini bisa semakin meningkatkan layanan. Bantu kami untuk tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai LPMP yang sedang melaksanakan tugas di lapangan. Dalam bentuk apapun ya. Dalam bentuk apapun. Baik Bapak Ibu, ini dia WA ULT bisa dicatat Bapak Ibu di 081 139 0669. Ya Bapak Ibu ya, silahkan aduan, informasi, konfirmasi bisa 24 jam. Tim kami akan menerima Bapak Ibu. Mungkin untuk menjawab seperti tadi kalau sudah di atas jam istirahat nanti akan dijawab kalau sudah bangun dari istirahat ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Mus atas waktunya. Bapak Ibu demikian tadi tentang unit layanan terpadu LPMP Nusa Tenggara Barat yang senantiasa tetap berinovasi untuk peningkatan layanan di masa pandemi ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di Siniar edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPMP NTB bisa bincang santai.